Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, Kaizen Session 8 adalah terkait internal logistic flow, di mana ada introduction dan supermarket di sini. Nah, di sini kita bicara tentang pilar ketiga dari total flow management model, yaitu internal logistik. Ya, ini adalah tantangan daripada alur internal logistik untuk menciptakan satu alur kontainer yang kecil, ya. Nah, ini kita lihat figur yang 81 ini, kita bicara pilar 1, 2, dan 3 dari TFM model, yang basic reliability pilar pertama, pilar kedua production flow, pilar ketiga internal logistic flow. Kita sekarang ada di internal logistic flow, ya, untuk menciptakan yang namanya information flow, ya. Dan dimulai dengan adanya actual order dari customer dan bagaimana penyelesaian daripada order itu, ya. Nah, di sini ada, kalian lihat ada 5 level, 5 step, dari supermarket, Mitsumasi, synchronization, leveling, pemerataan, dan full planning. Di mana nanti leveling dan full planning kita akan bicara di sesi 9. Kita bicara di sini mulai dari 1, 2, 3 nih. Supermarket, Mitsumasi, sampai sinkronisasi, ya. Oke, pertama ini terkait dengan integrated logistic production flow, di mana 5 tahapan itu ada di sini dalam satu gambar ini. Anda bisa lihat supermarket di sini, kemudian Mitsumasi ada di nomor 2, nomor 3 sinkronisasi, nomor 4 leveling pemerataan, dan nomor 5 full planning. Full planning itu perencanaan untuk menarik order itu, ya, untuk kita dapat melakukan yang namanya just in time. Ini gambar internal logistic flow-nya, ya, flow daripada internal logistik. Kemudian ini adalah domain dari pilar ketiga, dapat dijelaskan supermarket, Mitsumasi, sinkronisasi, tadi udah disebutkan, ya, 5 tahapan nih domainnya. Nah, nanti juga ada gambaran bagaimana traditional supply versus flow supply, ya. Tujuan daripada traditional way untuk mengorganize logistik ini berdasarkan prinsip-prinsip meminimalisir internal transportation, meminimalisir area yang dibutuhkan untuk penyimpanan, meminimalisir repacking dan unpacking pekerjaan itu, dan bagaimana kita mendorong untuk ke jalur produksi, dan bagaimana kita merencanakan produksi yang besar, besaran yang besar, ya. Kemudian ini ada juga cara-cara alur untuk organizing logistik ini berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda, mulai dari supply, kemudian menggunakan equipment transport yang sesuai untuk mengantar daripada dengan menggunakan standardized route dan fixed cycle time, kemudian bekerja dengan supplier dan pelanggan, menggunakan kontainer yang bentuknya sama, ukurannya sama, kemudian bagaimana merencanakan pesanan pelanggan, dan bagaimana menciptakan kondisi supaya ini bisa lancar, ya, kita melakukan pemesanan ke supplier melalui pemerataan tadi, ya, pemerataan nanti, ya, section 9. Nah, ini definisi dari flowway, cara alur itu bekerja, bagaimana dia melalui tahap-tahapan dalam suatu pengaturan atau pengorganisasian logistik yang lebih efektif dan efisien, ya. Kemudian adanya fixed customer order, pesanan yang fix, ya, dikirim untuk menjadi ke gudang yang memang menyediakan produk jadi untuk segera diambil, ya. Nah, di sini disebutkan ada classic problem, ada dysfunctional inventory, karena kalau terlalu banyak penyimpanan ini
juga kita tidak tahu apa yang akan dibutuhkan pada saatnya, dan kalau terlalu sedikit yang kita butuhkan juga ini akan bermasalah. Oleh karenanya perlu nanti yang ini adalah suatu problem sinkronisasi yang perlu disinkronisasi ya. Dan kemudian dijelaskan bagaimana sistem daripada pull system itu lebih baik daripada push system. Ya, dijelaskan di sini gambarannya di gambar berikut ini. Pada saat melakukan push flow model, ini adalah standar MRP di sini kita lakukan eksekusinya berdasarkan material requirement planning, ya. Kemudian hingga kita membutuhkan big batch itu kelompok yang grup-grup yang besar, long lead time, jadi perlu lead time yang panjang dan agak slow di sini. Ya, kalau kita lihat di sini gambarnya, mulai dari material itu disediakan oleh supply warehouse, ya, kemudian di dispatch ada terlibat di situ program mingguan dan hingga program harian berdasarkan prediksi nih, forecast, perkiraan. Sedangkan kalau yang full flow, kita lihat supplier ke operasional, dia melakukan yang namanya pemerataan di sini dan adanya full planning, ya, berdasarkan daripada pesanan tetap daripada pelanggan. Nah, ini cara-cara yang kita akan gunakan nanti di sesi 9. Kita akan jelaskan adanya picking to order PTO dan bagaimana merakit daripada pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian bagaimana akhirnya adanya produksi yang lebih baik dan flow logistik yang lebih baik. Nah, full flow system ini adalah paradigma supply chain yang baru dan kita akan lihat bagaimana mengimplementasikannya nanti pada bab 9 nanti ya, atau sesi 9. Kemudian ini logistik demand supermarket kita lihat. Kita ambil contoh di sini supermarket karena akan kita bandingkan cara kerjanya dengan traditional flow itu akan traditional warehouse di mana dia akan lebih menghemat waktu. Nah, di sini Gemba ini memerlukan suatu sistem pergudangan yang mudah. Makanya di sini Gemba ini tempat di mana benar-benar pekerjaan itu dilakukan untuk sebuah organisasi. Kemudian untuk membuat suatu perbaikan yang berkelanjutan di Gemba ini perlu yang disebut Gemba Kaizen atau Kaizen ya. Adanya Mizumashi yang diperlukan. Mizumashi itu pengumpulan daripada barang-barang pesanan atau barang yang akan diambil. Di sini kita lihat gambarnya ada suatu troli ya. Nah, kok troli dianalogikan sebagai ini Mizumashi-nya seperti ini. Nanti dia akan mengambil barang-barang yang diperlukan untuk pembuatan spare part itu diambil menggunakan ini apa namanya water speeder atau water beetle ini istilahnya, atau Mizumashi, alat-alat ya, di mana di sini sudah tersedia perlengkapan sehingga memudahkan pengambilan barang-barang yang diperlukan untuk membuat suatu produksi. Perlunya fixed cycle time dalam Mizumashi dan waktu yang tepat atau pitch time-nya yang bagus gitu ya. Di sini ada perhitungan nanti dengan takt time yang kita ada pelajari pada bab sebelumnya ya. Kemudian sinkronisasi, di mana sinkronisasi itu dicapai dengan adanya Kanban logistik. Jadi adanya loncatan Kanban logistik, kemudian ada juga Junjo logistik yang dilakukan. Nanti Kanban logistik ini atau Kanban card ini akan banyak dibicarakan pada chapter 9 ya. Ini Kanban dan Junjo ini istilah-istilah yang mendukung daripada proses yang Mizumashi sendiri nih. Kemudian leveling ini nanti akan dibahas juga pada bab 9, kita nggak terlalu bahas di sini. Ya, production full planning nanti akan dibahas di bab 9. Kita nggak akan bicara di sini terlalu banyak. Tapi di sini ada tiga tahap ya. Tahap pertama ini planning strategi, kita lihat nanti ada pada saat berikutnya capacity, kita akan bicara capacity dan daily execution untuk planning.
Kemudian bagaimana supermarket konsep itu bekerja, konsep supermarket bekerja perlu di situ ada di supermarket itu lokasinya itu udah fix untuk setiap bagian atau barang. Kemudian dia menyediakan akses untuk pengambilan yang lebih mudah pada level-level penyimpanan barangnya, kemudian mempermudah melihat barang-barang yang akan diambil. Kemudian prinsipnya biasanya first in first out untuk menghindari expiry yang bisa menjadikan kerugian. Kemudian didesain untuk bisa flow itu lebih mudah dan penanganannya seperti menggunakan kontainer yang kecil dan ada troli yang digunakan sebagai alat bantu. Supermarket ini sebetulnya disamakan dengan infrastruktur gudang yang internal, di mana dia akan membuat flow-nya ini lebih mudah, ya, lebih baik, ya, gitu. Nanti akan ada perbandingan di sini gambarnya nih. Nah, ini traditional storage, dilihat perbandingannya dibandingkan dengan flow supermarket. Di situ Anda bisa baca sendiri, ya, lebih baik di flow supermarketnya nih, ya. Kemudian ada 5 tipe different daripada supermarket. Tipe-tipenya ada flow rack, ada ground storage, ada logistic cell, ada border of line, dan kitting supermarket. Nah, ini akan digambarkan dalam figur-figur yang seperti ini, ya. Flow rack supermarket, ini ada racknya sebagai flow-nya, ya. Kemudian ada border of line, ya, ada menggunakan line-line di sini, apa maksudnya, batasan-batasan untuk penempatan barangnya. Dan kitting supermarket ini kita lihat di sini. Kemudian masuk ke logistic cell. Logistic cell ini juga tipe daripada model-model sel daripada logistik. Ya, ada interface antara eksternal dan internal logistik di sini, ya. Di mana eksternal itu menggunakan palet size container dan internal ini ada small container, ya. Kemudian border of line supermarket, ya, tadi udah jelaskan gambarnya tadi. Kemudian bagaimana memutuskan ukuran supermarket? Nah, tentu saja berdasarkan kebutuhannya, ya. Nah, di sini disebutkan memang agak kompleks, makanya di sini ada perbandingan antara Kanban dan Junjo. Kita lihat cara-cara demand dan pemenuhan demand itu, bagaimana penyediaan produk kemudian demand-nya bisa dilihat pada gambar itu, ya. Kalau yang Kanban itu selalu produknya tersedia pada saat ini always available, ya. Sedangkan kalau ini tergantung sekuennya, kalau si Junjo ini. Kemudian kita lihat juga di sini supermarket sizing simulation, ada simulasinya, ya. Kemudian Mizumasi tadi nanti juga ada jelaskan pada bab 9 simulasi Mizumasinya ini apa. Mizumasi ini cara bekerjanya dalam logistik adalah seperti shuttle, ya. Traditional forklift, bagaimana kita bandingkan dengan Mizumasi supply, itu akan ada perbedaan yang cukup signifikan. Nanti ada gambarnya di sini, ya. Nah, ini forklift truck seperti ini lebih banyak pergerakan, sedangkan Mizumasi ini seperti metro, dia lebih efektif pergerakannya, ya, lebih efektif. Dan kayak sistem kereta juga, dia menarik langsung beberapa rangkaian, ya. Kemudian ini ada medium Mizumasi train, tipe-tipenya. Kemudian ada ergonomic way, penyesuaian daripada pekerja yang menggunakan alat tersebut. Kemudian assembly lines, jalur perakitan. Nah, di sini kita lihat lebih ada kombinasi antara Mizumasi dan logistic cell hingga sampai ke supermarket di sini, ya. Jadi bagaimana peran Mizumasi dalam logistic cell hingga kaitannya dengan supermarket di sini. Kemudian di sini juga ada Kanban Mizumasi juga, bagaimana kotak order dan hubungannya dengan penarikan barang pesanan tersebut.
dalam suatu gudang. Kemudian ada Jinjo Mizumashi juga di sini yang tadi perbandingannya. Nah, ini ada Water Spider Standard Work atau Mizumashi Standard, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian bagaimana mendesain jalur Mizumashi. Terakhir ini, oh ya, masih Mizumashi, ada 11 di sini. Ini Kanban dan Junjo dibandingkan lagi, tadi udah disinkronisasi. Jadi kita sebetulnya melakukan sinkronisasi terhadap Kanban dan Junjo. Bagaimana yang bisa kita lakukan, nanti bab 9 akan dibahas juga bagaimana penyesuaian. Jadi hampir sama sinkronisasi juga dengan penyesuaian ini ya. Kemudian ini bagaimana replenishment-nya, penyelesaiannya. Ya, replenishment batch-nya di mana. Di sini ada total lead time. Jadi di sini juga ada gambaran bagaimana lead time itu ya. Mulai dari external supplier sampai external customer. Ini dari end to end dibahas di sini. Ada 5 tipe dari Kanban loops ya. 6 Kanban loops di sini ya. Loncatan daripada Kanban atau namanya order itu ya. Kemudian ada tugas-tugas daripada Kanban loop, 3 transport Kanban loops itu apa aja. Kemudian 3 production Kanban loops itu apa aja di sini ya, ada penjelasannya. Transport dan production. Lalu ada gambar lead time variation di sini. Kita lihat ada ini yang disebut dengan total lead time ini. Anda bisa lihat lead time ini sering dibicarakan pada saat pemenuhan pesanan atau pengadaan pesanan. Kemudian Junjo Logistic Loop ini nanti definisinya di sini. Junjo itu artinya urutan tadi. Nah, ini Junjo loopnya seperti ini ya. Kemudian masuk ke figur 914 ini unit Junjo-nya. Nah, ini masuk ke sequence. Nanti ini juga dibahas sedikit di bab 9 ya, Junjo ini. Kemudian kit Junjo ini, peralatan dalam Junjo ini yang diperlukan supaya sequence apa aja ya. Mungkin roda berjalan nih ya. Untuk merakit bukan roda berjalan. Kemudian contoh-contoh supermarket Mizubani dan synchronization, ini contohnya seperti ini. Electronic industry misalnya bagaimana mensuplainya bisa dibaca nanti example 1. Kemudian ada juga standardized container, kemudian yang bagaimana melokasikan kontainer, bagaimana mendesain area supermarket, kemudian bagaimana implementasinya ya, dimensi daripada logistik loop itu seperti apa disebutkan di sini. Dan di sini example 2 dijelaskan bagaimana TFM model ini terlibat dalam organizing flow ya. Bagaimana Mizumashi Line ini situasinya ya. Kemudian fokus untuk kualitas pada suatu instalasi ini, Toyota memberikan contoh ini ya. Nah, demikian untuk yang sesi 8, nanti kita masuk ke sesi 9. Bentar ya.